Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Sebelum gua mulai, gua akan terangin sedikit tentang mobil aki yang satu ini. Keluaran PMB, desain seperti mobil Jeep Rubicon dengan 3 versi berbeda. K601 Ride on Car, K601B Ride on Car yang dilengkapi dengan pengaman, K601C Ride on Car Electric. Berhubung seri K601C yang diberi julukan off-road ini adalah mobil aki, jadi kita akan bahas lebih dalam. Panjang 62 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 300 ribuan sampai 500 ribuan rupiah. Ada 3 pilihan warna, putih, merah, dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Tidak ada laker pada bagian poros rodanya. Lampu LED ada di headlamp yang hanya akan menyala ketika musik dimainkan. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 6 volt 4,5 ampere hour dengan beban maksimum 25 kg. Dinamo penggerak terletak di satu sisi roda belakang. Di bagian dashboard hanya terdapat satu tombol saja, yaitu tombol maju mundur. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 6 volt 800 mAh. Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Di mana sumber listriknya berasal dari 2 buah baterai A2 yang diletakkan di dalam setirnya. Mungkin kali ini gue bisa bilang kalau mobil aki dengan seri K601C ini didesain untuk pemula, di mana si kecil mulai bisa mencicipi seperti apa mobil aki itu. Dari desainnya sendiri mengambil konsep mobil miniatur dari mobil-mobil yang sudah pernah diproduksi sebelumnya. Di seri K601C ini mengambil desain Jeep Rubicon. Berbarengan dengan seri ini, sebenarnya PMB juga memproduksi mobil aki dengan desain Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Expander, dan Honda CR-V. Gua ada saran buat kalian yang cari di harga ekonomis. Kalian bisa ambil di seri K601C ini karena ini satu-satunya yang tidak berlisensi. Jadi harga bisa lebih ditekan. Bisa dibilang mobil aki dengan seri K601C ini yang sedang kita bahas memiliki 2 fungsi dalam satu mobil. Yang pertama adalah sebagai ride on car biasa, di mana si kecil memainkan mobil ini dengan cara mendorong maju dengan kakinya. Yang kedua adalah sebagai mobil aki, di mana pedal injak dan pijakan kaki satunya digeser keluar dari bodi sampingnya. Dan mobil digerakkan dengan bantuan motor listrik. Mungkin kalian akan bertanya, "Bang, bukannya mobil aki nggak boleh didorong-dorong paksa ya?" Ada benernya, soalnya gear plastik di dalam gearboxnya bisa patah. Tapi di mobil aki ini kalian tidak perlu khawatir gearnya akan rusak. Karena ketika pedal gas tidak diinjak, gearboxnya akan loss atau bisa dibilang tidak menggigit roda. Dilihat dari ukurannya yang kecil, penggunaan ban plastik, penggunaan jok plastik, dan tidak adanya shock breaker, kita bisa tahu kalau mobil aki ini didesain untuk dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Mungkin skenario yang pas adalah mobil aki ini dimainkan di dalam rumah, di mana si kecil berada di dalam jangkauan pengawasan orang tua. Sesuai dengan peruntukannya, setir pada mobil aki ini didesain untuk bisa dibelokkan dengan sangat ringan. Dilihat dari segi keamanannya memang tidak ada pengaman di bagian joknya, baik seatbelt ataupun pengaman lain. Penggunaan dinamo 8000 rpm dan tanpa anti kejut di sini ikut mengimbangi. Maksud gua mobil berjalan pelan, sehingga pengaman bisa dibilang tidak diperlukan. Tapi paling tidak si kecil harus sudah bisa duduk tegak dan sudah bisa mulai berjalan dengan baik menurut gua. Dilihat dari peruntukan yang seperti ini, gua rasa tidak adanya fitur remote control masih bisa dimaklumin. Tidak adanya fitur ion menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Mobil aki ini tidak dilengkapi dengan case pada akinya, sehingga mobil harus diparkir di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Tapi mengingat ukurannya yang kecil, gue rasa nggak akan jadi masalah. Buat kalian yang pengen upgrade aki ke kapasitas yang lebih besar, kalian harus sedikit ngakalin wadah akinya, karena ruangnya yang sempit. Kecuali kalian melepas cover bagasi di bawah jok dan dijadikan ruang aki,
yang berarti bagasi untuk menyimpan peralatan main si kecil harus dikorbankan. Biasanya, penggunaan satu buah dinamo penggerak akan membuat mobil berjalan tidak lurus ketika pedal gas diinjak. Tapi, kecepatannya yang pelan jelas akan membuat mobil aki ini tetap bisa berjalan lurus dan tidak selip. Jadi gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini kalau yang kalian cari adalah ride-on car yang bisa difungsikan sebagai ride-on car pada umumnya dan juga bisa difungsikan sebagai mobil aki, di mana membuat masa pakai mobil aki ini sendiri menjadi lebih lama. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.